Ustaz. Ini Masya Allah bisa ketemu Antum secara langsung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari Anda sendiri lihat Antum tuh seringnya di YouTube, Ustaz. Alhamdulillah. Padahal rumah kita tetangga. Bintaro sama Mister. Ustaz, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini kehormatan, Ustaz. Nah, apalagi kalau kita ngelihat, kalau mendengar nama Antum tuh kita pasti belajar Asmaul Husna, Ustaz. Ya mungkin banyak orang tahu Asmaul Husna tuh cuma jadi lagu. Padahal itu bisa jadi pelajaran, Ustaz. Dan bisa dipakai untuk hidup. Apalagi diawalin Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau menurut saya pribadi, Ustaz, Ar-Rahman Ar-Rahim itu apa sih, Ustaz? Luar biasa pertanyaan Mas Tarik ini. Masya Allah. Luar biasa. Surah Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu terambil dari kata rahmat, kasih sayang. Allah senantiasa pencurah rahmat. Karena dia tidak membutuhkan yang lain. Sementara kita ini adalah senantiasa penerima rahmat, receiver. Karena kita tidak bisa hidup tanpa rahmat. Bisakah kita hidup tanpa udara? Bisakah kita bisa hidup tanpa air? Oh, enggak. Kita ya minum 5 menit, 15 menit, keringnya luar biasa, Ustaz. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa udara dan udara itu rahmat Allah, lalu bagaimana kita bisa hidup tanpa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Iya, Ustaz. Dan sedia banyak dari kita suka lupa, Ustaz, bahwa Masya Allah, apa yang kita dapat itu karena Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tadi, Ustaz. Betul. Dan yang menarik adalah Allah itu menamakan di dalam Al-Quran dengan 2 nama. Akar katanya sama, yaitu dari kata Rahman, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Misalkan di Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian di ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menamakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah Allah yang mencurahkan rahmatnya untuk semua makhluknya. Baik makhluknya ini taat atau durhaka, yang muslim ataupun yang non-muslim, yang ahli maksiat, yang sewenang-wenang, yang bahkan tidak mengakui Allah adalah Tuhan, ateis sekalipun, Allah mengatakan aku adalah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada makhluk, bukan karena makhluk itu baik. Bukan. Jadi ini general, Ustaz. General. Tahu nggak kenapa kasih sayang Allah kepada orang yang Ar-Rahman itu bukan karena makhluk itu baik? Kenapa, Ustaz? Karena Allah baik, bukan karena makhluk itu baik. Itu adalah kasih sayang Ar-Rahman. Karena itu diberikan kasih sayang Ar-Rahman ini adalah kasih sayang yang duniawi, kekayaan, jabatan, harta. Allah memberikan kekayaan kepada Qarun padahal Allah tidak mencintainya. Allah memberikan kekuasaan kepada Firaun padahal Allah tidak menyukainya. Itu kasih sayang Ar-Rahman. Bukan karena orang itu baik, tapi karena Allah Maha Baik. Makanya kalau ada orang mendapatkan dunia, itu bukan karena sama sekali orang itu berhak untuk itu. Akan tetapi karena Allah kasih sayangnya meliputi seluruh makhluk, bukan karena orang itu istimewa. Jadi bisa disimpulkan Ar-Rahman tadi itu universal, Ustaz. Betul. Mau dia tadi Ustaz bilang mau dia taat atau nggak taat, even tadi Ustaz bilang ateis pun Allah kasih. Nah, beda dengan Ar-Rahimnya itu apa sih? Iya. Kasih sayang Ar-Rahman itu Allah berikan, ini menunjukkan bahwa kasih sayang Ar-Rahman itu adalah nikmat yang paling kecil. Jadi dunia itu kecil. Makanya Allah berikan kasih sayang Ar-Rahman bernama dunia ini kepada seorang ateis sekalipun.
Karena ini bukan sesuatu yang berharga. Kekuasaan. Ini adalah kasih sayang Ar-Rahman. Kasih sayang Ar-Rahman ini saking remehnya, saking sepelenya di mata Allah, bahkan kepada musuh Allah pun Allah kasih. Makanya Allah memberikan dunia kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang dia benci. Tapi Allah tidak akan memberikan kasih sayang Ar-Rahim kecuali kepada siapa yang dia cintai. Subhanallah. Makanya Ustaz ya, mungkin ada istighfar karena itu juga berarti Ustaz ya. Karena Allah tuh saking baiknya, orang-orang yang bandel pun masih kasih, tapi bisa jadi itu karena Allah tidak cinta sama dia berarti. Iya. Kalau ada orang bandel, lalu dijewer, seharusnya begitu. Seharusnya begitulah hukumnya. Salah dijewer. Keren kan? Iya. Bener ya? Adil tetap insyaallah. Bukan cuma adil, itu sebuah kasih sayang. Justru hukuman terberat adalah ketika orang salah tapi tidak dihukum, itulah hukuman yang terberat. Mungkin ini kali satu udah nggak ibaratnya ditinggalkan kali. Karena saat orang salah lalu tidak dihukum, orang itu tidak akan pernah menyadari kalau dia bersalah, dan itu hukuman yang jauh lebih berat. Jadi banyak banget dari kita bahwa mendapat musibah, cobaan itu padahal masih itu bentuk kasih sayang Allah tadi satu. Sedangkan ketika Allah meninggalkan, sekarang banyak orang yang mungkin sholat enggak, ibadah enggak, ahli maksiat juga, Allah kasih kekayaan malah tuh tanda Allah murka berarti sama orang itu berarti. Iya. Jadi diberi, boleh jadi sesungguhnya orang itu sedang dihalangi. Tidak diberi, boleh jadi sesungguhnya orang itu sedang dikaruniai. Betapa banyak orang, misalkan dulu sebelum diberi dunia sempat ke pengajian, sempat sholat duha, sempat sholat tahajud, sempat tilawah. Dia seolah tidak diberi dunia dan jabatan, tetapi karena waktu dia banyak, dia akhirnya bisa ngaji. Dia bisa sholat duha, dia bisa sholat tahajud, bisa ke masjid. Kelihatannya dia tidak diberi, tapi sesungguhnya dialah yang sebenar-benarnya diberi. Tapi ada orang ketika diberikan uang, kekuasaan, jabatan, justru sibuk dengan itu semua sampai melupakan Allah. Kelihatannya dia diberi, padahal dia sedang dihalangi dari nikmat-nikmat Allah. Berarti mungkin ini sampai banyak dari teman-teman kita yang di luar nggak sadar. Karena mungkin ketika sudah dibutakan oleh dunia, sehingga nggak merasakan ar-rahimnya tadi, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau gitu, Ustaz, bagaimana supaya teman-teman kita nih bisa ngeh gitu, Ustaz, bahwa ada nih yang satu lagi nih ar-rahim, ada nih sebenarnya ada nikmat lagi yang lebih besar daripada nikmat dunia lagi tadi, Ustaz. Karena sekarang gampang banget, Ustaz, manusia, Masya Allah, dibutakan oleh harta, tata, dan dunia ini, Ustaz. Ya, itulah yang menarik kenapa Al-Quran itu ketika menyipati dunia, Allah tidak pernah menyipati dunia itu dengan sesuatu yang istimewa. Oh iya. Coba nanti kapan-kapan search di googling ya, kata sedikit di dalam Al-Quran. Ternyata kata sedikit, sementara, hina, itu menjadi sifat dunia. Ya. Sayangnya, kita sering menganggap banyak yang apa yang Allah anggap dikit. Dan kita sering menganggap dikit apa yang Allah anggap banyak. Nah, gini. Mas Tarik ya. Bisa. Ini yang manggilnya Mas atau apa nih? Bebas, Ustaz. Ya, udah campur baur ya. Jadi ketika berbicara tentang banyak, tergantung orang. Coba kira-kira kalau kambing, kemudian dia dikasih satu karung emas, apa menurut kambing itu emas itu bernilai nggak? Bukan
bukan barang dia itu kambing. Tapi kalau dikasih rumput, kenapa bagi dia rumput lebih berharga daripada emas? Ya karena itu yang mungkin yang dia makan, Ustaz. Karena dia kambing. Iya, itu benar, dia kambing juga benar. Iya kan? Masya Allah. Iya. Betul nggak? Iya, Karena dia Masya Allah. hewan. Maka manusia semakin dia cerdas, semakin dia akan mengenal bahwa yang bernilai itu apa. Kalau uang, saya pikir orang yang sekolah, nggak sekolah, semuanya mencintai uang. Betul nggak? Betul. Jabatan juga demikian. Akan tetapi orang itu ketika sampai di kualitas tertinggi dirinya, maka dia akan menganggap yang bernilai itu bukan itu semua. Apa itu? Nilai itu adalah ibadah. Ya, nilai itu adalah ibadah. Nilai itu adalah ketaatan. Makanya kalau kita ingin tahu orang ini dicintai oleh Allah atau tidak, bukan ketika orang itu diberikan dunia, tapi ketika seseorang itu diberikan ketaatan. Itulah tanda Allah sangat mencintainya. Karena dunia ini, pertama, kita yang akan meninggalkannya duluan, atau dunia yang akan meninggalkan kita. Tetapi ketaatan itu akan senantiasa bersama kita. Nah, katakan kalau Mas Tarik kira-kira apa yang membuat Mas Tarik bergembira? Dikasih uang 100 juta atau diajak umroh? Wah, Ustaz, itu pilihan yang susah, Ustaz. Jadi katakan kepadaku apa yang membuat Mas Tarik bergembira, maka aku akan tahu siapa Mas Tarik. Tadi menarik, Ustaz, yang kambing sama emas, Ustaz. Kayak saya tadi bilang bahwa bisa tahu orang itu dari kambing emas sama yang umroh sama 100 juta tadi, Ustaz. Itu kenapa, Ustaz? Iya. Apa yang menggembirakan kita? Itu menunjukkan siapa diri kita. Apa yang membuat kita sedih? Itu menunjukkan kualitas kita. Kalau orang itu kegembiraannya hanya karena uang, maka berarti kualitas dirinya hanya sesuatu yang di bawah leher, ke bawah. Iya, Masya Allah. Dan itu juga dinikmati oleh hewan, makanan, minuman. Kebutuhan yang paling rendah. Tetapi ketika orang itu gembira karena ketaatan, karena ilmu, karena mendapatkan ilmu, itu menunjukkan kualitas orang itu. Karena sesungguhnya manusia itu dibedakan dengan ilmu, dengan ketaatan dan keimanan. Maka apabila kita gembira dengan iman, gembira dengan ilmu, itu menunjukkan kualitas kita mendekati apa yang membuat para anbiya itu bergembira, yaitu ketika diberikan ilmu dan ketika diberikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti, Ustaz, ilmu tadi terus tentang ibadah itu adalah salah satu bentuk rahman juga berarti, Ustaz, ya? Bisa jadi, Ustaz. Menarik sekali. Kalau Ar-Rahman adalah kasih sayang yang diberikan kepada seluruh makhluk. Dunia, udara, oksigen, matahari ini diberikan kepada semua makhluk tanpa pilih-pilih. Tapi kalau Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan ketika berbicara tentang Ar-Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Kepada orang yang beriman, rahim. Ketika Allah mengucapkan kepada penduduk surga, Allah menggunakan kata Ar-Rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ketika penduduk surga, orang khusus. Ketika Allah berbicara tentang taubat, Allah menggandengkan dengan Ar-Rahim. Innahu huwat tawwabur
Rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha Rahim. Kenapa demikian? Karena orang yang bertaubat, orang yang taat kembali kepada Allah, dia menjadi orang-orang khusus. Menjadi orang-orang yang khusus. Rahim adalah pemberian Allah yang nanti akan bersambung kepada surga. Maka kalau kita diberikan amal soleh, berarti ini adalah ar-rahimnya Allah. Tapi kalau diberikan dunia, itu adalah kasih sayang ar-Rahman. Nah itu perbedaannya demikian. Ustaz. Oh, ini menarik nih Sat, kalau kita ngomong ar-Rahman nih Sat ya. Bahwa kalau itu menunjukkan bahwa Allah tuh maha adil ya Sat ya. Tadi sempat Ustaz juga bilang bahwa non-muslim pun dapat, ateis pun dapat, agnostik pun dapat. Tapi gini Sat, kenapa Allah sangat baik banget pada even musuh-musuhnya, masih dikasih ibaratnya kenikmatan dunia luar biasa Sat. Sedangkan kita tahu musuhnya pun juga udah dikasih tahta, harta, tetap aja memusuhkan Sat. Bukan mendapat pelajaran dari itu Sat. Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa Allah masih memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang ateis sekalipun, yang membangkang sekalipun? Jawabannya adalah karena Dia penciptanya. Saya ingin sampaikan hadis qudsi yang luar biasa. Tidak ada hari kecuali langit berdoa kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku, kata langit itu, untuk meruntuhkan sesuatu. Manusia ini sudah sangat ingkar kepadamu, tetapi memakan rezeki. Lautan juga demikian mengatakan, ya Allah, izinkan aku ya Allah untuk mensunamikan manusia ini. Mereka memakan rezeki darimu, tetapi menyembah selain Engkau. Bumi pun mengatakan, ya Allah, izinkan aku ya Allah untuk menelan anak manusia. Mereka memakan rezeki darimu, tapi menyembah selain Engkau. Apa kata Allah kepada langit, bumi, laut? Da'uhum. Biarkan mereka. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Jika kalian yang menciptakan mereka, pasti kalian akan sayang kepada manusia itu. Karena aku yang menciptakan, maka aku tidak segera mengazab mereka. Aku senantiasa menunggu kapan mereka mau kembali kepada Allah. Ini suatu hal yang bisa menjadi muhasabah kita semua nih Ustaz, berarti Ustaz. Karena tadi Ustaz juga bilang di hadis tadi bahwa langit pun berdoa, lautan pun berdoa, bumi pun berdoa untuk ibaratnya menenggelamkan kita anak cucu Adam ini yang dimana kadang nggak sadar dengan apa yang Allah berikan luar biasa, Rahman ya. Tapi Allah masih dengan baiknya, even ke musuhnya. Allah bilang jangan dulu. Tapi Ustaz, ada yang menarik Ustaz, ketika zaman Nabi Musa Ustaz, Allah masih kasih kebaikan ke Fir'aun luar biasa. Walaupun dia mengaku dirinya Tuhan. Sampai Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwakan beliau. Dan kalau kita lihat ini, Masya Allah dakwah dengan baik-baik. Maka ada doa yang ketika Nabi Musa mau bertemu Fir'aun. Tapi pernah dengar gini, ketika Nabi Musa membelah lautan, menyeberang, Fir'aun ditenggelamkan. Itu katanya malaikat Jibril yang menekan biar kena pasir. Nah, itu kenapa bisa gitu, Seth? Sedangkan Allah masih memberikan kesempatan, tapi mungkin malaikat Jibril malah bisa dulu mengeksekusi seperti itu. Iya, itulah kalau kita ingin tahu, makhluk saja sudah tidak sabar dengan manusia ini. Jangankan malaikat, kalau malaikat itu sebel banget ngelihat orang yang bermaksiat. Kenapa? Karena mereka makhluk yang tidak pernah berdosa, malaikat. Jangankan malaikat, tadi laut saja sudah nggak sabar dengan kita. Iya kan? Laut udah nggak sabar. Manusia ini mau tenggelamin aja. Langit udah nggak sabar. Tetapi Allah Maha Sabar. Subhanallah. Salah satu nama Allah, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Insya Allah. As-Sabur, dia maha tak tergesa-gesa. Dia maha sabar. Allah saja sabar.
Tapi kita kok gak sabar ya. Sholat 5 waktu itu kok gak sabar. Pengen cepat-cepat selesai. Allah saja sabar memberikan rezeki kepada orang ateis sekalipun. Tapi kita tidak sabar duduk sebentar untuk menyebut namanya. Ini juga Masya Allah Ustaz. Banyak juga tadi Ustaz bilang ketika nikmat dunia udah di tangan, mau jabatan pun juga, mungkin gak usah jauh-jauh ke negara kayak Fir'aun, ke negara, tapi manajer, direktur yang Masya Allah duitnya pasti luar biasa Ustaz ya. Cuman ya tadi Yosa bilang gitu, ketika sholat tidak mau duduk dulu, mengingat Rahman dan Rahim ya Allah, sedangkan langsung lari. Ini jujur hari ini tuh temanya berat muhasabah nih Ustaz. Mungkin buat anak pribadi Ustaz, Masya Allah. Nah Ustaz, satu surat di Al-Quran Ustaz, Ar-Rahman. Satu surat yang bagi sebanyak orang tuh menjadi mahar. Karena berapa, ini lagi sering banget nih Ustaz, Rahman Ar-Rahman. Nah, kenapa Allah menurunkan khusus satu surah 83 ayat kurang lebih tentang Ar-Rahman ini Ustaz? Subhanallah. Bahkan satu-satunya surat yang nama surat itu adalah Asmaul Husna. Iya. Subhanallah. Tidak ada nama surat di Quran yang Allah menamakan surat itu dengan Asmaul Husna. Satu-satunya surat yang Allah namakan dengan Asmaul Husna adalah surat Ar-Rahman. Tadi kita lanjut nih Ustaz Ar-Rahman nih Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang bahwa satu-satunya surat di Quran dari 114 surat yang Allah kasih Asmaul Husna jadi nama suratnya itu kenapa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ketika menyebut nama-nama yang nuansanya adalah kasih sayang, kelembutan. Sebenarnya Allah seolah-olah sedang memanggil-manggil kita. Bukankah ketika kita mengingat rahmat, mestinya kita akan cenderung dan gandrung untuk mendekat, untuk kemudian mencintai. Bukankah kita ini difitrahkan untuk mencintai siapapun yang berbuat baik kepada kita? Kira-kira kalau ada orang yang memberikan uang ke Mas Tarik 2 juta cuma-cuma, susah atau mudah melupakan orang itu? Padahal sekali-kalinya dia memberi, tapi kita sulit melupakan. Maka Allah seolah-olah ingin mengatakan, wahai hambaku, aku adalah Ar-Rahman. Akulah yang senantiasa memberikan rahmat kepada. Aku menurunkan Quran, Allamal Quran, rahmat. Aku yang menciptakan. Allah sebutkan nikmat-nikmat, lalu setelah menyebut nikmat, lalu Allah tegaskan, apalagi yang kamu dustakan? Sebut lagi nikmat. Nikmat mana lagi? Apa salahku padamu, wahai hambaku? Seolah-olah Allah menyebut nama Ar-Rahman itu, Allah memanggil-manggil kita untuk mendekat kepadanya. Tidak aneh bila hamba memanggil-manggil Rabbnya, karena hamba ini membutuhkan Rabbnya. Tapi aneh, ajaib dan istimewa ketika Allah yang tidak membutuhkan itu merayu-rayu hamba untuk mendekat kepadanya. Itu Ar-Rahman. Ini juga baru tahu sih Ustaz, si makna surat Ar-Rahman tadi yang antum bilang, dan bisa merefleksikan ke diri bahwa sebenarnya manusia itu tidak Allah itu tidak perlu manusia, tapi manusia yang perlu Allah. Terus apalagi nih Ustaz, yang masalah Ar-Rahman nih Ustaz, ini luar biasa banget nih Ustaz, ini baru tahu Masya Allah. Iya. Sebenarnya Ar-Rahman itu adalah kasih sayang
yang Allah berikan untuk semua. Untuk semua. Makanya ketika berbicara tentang surah Ar-Rahman itu isinya Allamal Quran. Ini berarti Quran ini adalah ranking 1 rahmatnya Allah. Oh. Bahkan penciptaan manusia itu disebut nomor 2 rankingnya. Khalaqal insan. Padahal coba Mas Tariq kalau renungkan ayat itu. Mestinya diciptakan dulu manusia baru diajarkan Quran, atau diajarkan Quran dulu baru diciptakan manusia? Manusia dulu. Manusia dulu. Tapi ayat ini tidak seperti urutannya. Karena ayat ini bukan berbicara tentang satu urutan 1, 2, 3, tetapi ayat ini sedang berbicara tentang ranking rahmat. Apa itu ranking rahmat yang pertama? Aku turunkan Quran, itulah nikmat yang terbaik. Adapun kehadiranmu di dunia ini wahai manusia itu nikmat yang nomor 2. Seandainya aku ciptakan engkau, maka tiada aku turunkan Al-Quran, maka gak ada nilai bagimu. Engkau itu sia-sia. Tidak ada yang membedakanmu dengan makhluk yang lain. Apa yang membuat engkau itu menjadi istimewa wahai manusia? Ketika engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidupmu, sebagai guidance, itulah nikmat yang terbesar. Makanya kalau kita ada produk terbaru, tapi nggak ada buku petunjuknya, maka ini nggak akan bisa kita pakai. Yang kita pakai langsung rusak. Bayangkan kalau alat itu harganya 1 miliar, lalu kita otak-otik tanpa petunjuk, akan rusak. Wahai manusia, kau akan menjadi rusak jika tidak aku turunkan nikmat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah rahmat. Saya mau tanya, kira-kira baca WA dengan baca Quran, mana yang lebih menyenangkan? Mana yang lebih menggembirakan? Seharusnya Zat, baca Quran seharusnya. Tapi kalau Al-Quran itu bagi kita adalah nikmat ranking 1, maka tidak akan kita anggap Al-Quran itu sebagai beban. Tapi dia sebuah karunia dan kenikmatan untuk kita peluk dan kita akrabi Al-Quran itu. Karena dia adalah rahmat Allah yang nomor 1. Kenapa ini saat banyak yang baca Quran tertidur saat? Banyak karena dia tidak tahu bahwa siapa yang mengatakan Al-Quran. Siapa yang sedang berbicara kepada dia? Siapa yang berfirman di dalam Al-Quran? Jangan cuma lihat perkataannya, tapi siapa yang berkata. Al-Quran itu firman siapa? Firman Allah. Siapa Allah? Tuhan. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha memberi rezeki? Siapa yang maha kuat? Al-Quran itu adalah firman Allah. Adakah yang lebih besar dari Allah? Nggak ada, Ustaz. Itu dia yang membuat orang. Dia melihat teks, tapi tidak melihat siapa yang memfirmankan teks itu. Tadi astagfirullahaladzim, Ustaz, itu kalimat tadi tuh sangat ngena, Ustaz. Mungkin aneh pribadi dan masih banyak yang lebih nyaman baca WhatsApp, buka sosial media. Tapi Quran susah banget dibuka. Tapi Ustaz, apakah perbuatan tadi yang baca WhatsApp tadi termasuk perbuatan hamba Allah yang tidak bersyukur dengan Rahman dan Rahim, Ustaz? Ya tergantung apa yang dibaca di dalam WhatsApp itu. Tapi ini sebenarnya yang ingin kita tajamkan adalah kenapa kok manusia itu interaksinya kepada perkataan manusia lebih besar, lebih banyak daripada interaksinya kepada firman Allah.
Padahal boleh jadi WhatsApp yang kita baca itu sebenarnya isinya nggak ada yang berhubungan dengan sesuatu yang akan memperbaiki kita. Tetapi ketika Al-Quran, Allah sebut Al-Quran itu adalah rahmat Allah. Bahkan yang menarik, Allah berbicara tentang turun itu ada dua. Pertama turun air dari langit. Dan yang kedua adalah turun Al-Quran. Semuanya menggunakan kata turun. Karena air itu menumbuhkan tanah. Tanah yang kering menjadi subur dengan air itu. Sedangkan Al-Quran disebut turun juga ke tanah hati kita. Yang dengannya hati kita menjadi hidup. Dan tumbuhlah kebaikan-kebaikan disebabkan air. Yang turun ke tanah yang bernama bumi. Tanah yang bernama hati kita ini. Ketika kita memahami Al-Quran dengan perspektif seperti itu, dengan kacamata ini adalah rahmat yang ranking 1, bukan cuma uang, bukan cuma harta, maka kita tidak lagi memandang sholat, puasa, ibadah itu sebagai sebuah beban. Tapi dia adalah sebesar-besar rahmat yang Allah berikan kepada seseorang. Masya Allah. Ini satu hal yang menarik. Tapi gini, Ustaz, sekarang tuh di anak muda, Ustaz, sedang viral ya, kata bahwa masuk surga kan bukan karena sholat, tapi karena rahmat Allah. Sehingga mereka akhirnya ngapain sholat, ngapain beribadah, ya udah berzina nggak apa-apa. Nah sebenarnya untuk mendapatkan tadi, Ustaz, karena kan masuk surga karena rahmat Allah itu gimana, Ustaz? Dan terkesan bahwa ibadah itu beban, bukan sebuah pencarian untuk mendekatkan diri pada Allah. Iya. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, kata Nabi. Sahabat sampai nanya, tidak juga engkau ya Rasulullah, tidak juga aku. Kecuali jika aku diliputi oleh rahmat Allah, baru aku bisa masuk surga. Kenapa? Coba bayangkan, Mas Torik. Dari semenjak balik Mas Torik ibadah sampai hari ini. Bayangkan, Mas Torik sangat luar biasa ibadahnya. Hadirkan seluruh ibadah itu sampai hari ini. Sekarang bayarlah mata Mas Torik, mata yang Allah berikan kepada Mas Torik dengan ibadah yang telah Mas Torik lakukan sampai hari ini. Kira-kira lunas atau masih hutang? Enggak mungkin lunas, Ustaz. Enggak lunas. Jika ibadah yang kita lakukan seumur hidup itu tidak mampu untuk membayar nikmat dunia yang Allah berikan, bahkan kita masih berhutang, lalu bagaimana kita bisa membayar surga? Bukan maksudnya sudahlah kita maksiat saja. Baik, Mas Torik ketemu saya di jalan, Ustaz mau kemana? Saya bilang mau beli kunci rumah. Pertanyaan saya, Mas Torik, beli rumah dengan kunci rumah sama nggak? Beda. Sama tapi berbeda, sih. Sama tapi berbeda. Karena sama membeli tapi beda objek. Saya beli rumah dengan membeli kunci rumah berbeda, Pak. Amal kita itu bukan harga surga, tapi kunci surga. Sudah nyambung? Iya. Amal kita itu bukan harga surga, tapi baru kunci surga. Makanya orang-orang yang tidak beramal soleh, tidak taat, dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kuncinya saja dia tidak punya. Karena kunci mobil dengan mobil berbeda. Harga kunci mobil dengan harga mobil beda nggak? Beda. Amalan kita, ketaatan kita adalah kunci surga, bukan bayaran buat surga. Sungguh menarik nih, Ustaz. Ini karena masih banyak yang berpikir yang tadi, Ustaz. Ternyata amalan yang kita lakuin dunia mau wajib aja, yang sunnah juga,
qiraatul Quran dan segala macam adalah kuncinya. Ini menarik. Dan makanya ketika orang memahami hadis ini mungkin mereka nggak sadar kali Sat ya, bahwa kuncinya ini penting nih. Mas Torik, Ya Sat. waktu azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, apa jawaban Mas Torik? Saya nggak bisa sholat kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Betul. Apakah semua orang muslim saat ada kumandang azan ke masjid? Apakah semua orang yang dekat rumahnya ke masjid dan ada waktu lalu ke masjid? Berarti orang ke masjid karena pemberian siapa? Orang sholat karena pemberian siapa? Karena dimudahkan oleh siapa? Karena digerakkan oleh siapa? Kalau demikian sholat kita pemberian siapa? Bagaimana kita mau membayar surga dengan amal kita, padahal amal itu sendiri adalah hadiah Allah untuk kita. Kenapa Sat? Banyak yang belum sadar Sat. Bahkan banyak dari kita akses gampang ke masjid, tapi masih ibaratnya tarsok gitu. Ya. Dengarkan ini ya Mas Torik ya. Siap. Kalau orang tidak mau mendengarkan ketika dibisikkan, maka orang itu akan diteriakin. Kalau orang tidak datang kepada Allah melalui nikmat-nikmatnya, maka orang itu akan datang kepada Allah melalui musibah-musibahnya. Karena itu, jika dengan nikmat kasih sayang kelembutan Allah sebenarnya sedang merayu kita untuk datang, tapi ternyata kita nggak mau datang, maka ada lagi kasih sayang Allah yang berikutnya, yaitu berbentuk azab dan musibah sebagai cara Allah memasukkan kita ke dalam surga. Allah datangkan musibah itu agar kita mendatangi Allah. Jadi ada dua pilihannya. Mau mendatangi Allah secara sukarela atau mau mendatangi Allah dengan cara dipaksa. Anak kita mau mandi secara sukarela atau mau dipaksa mandi. Saking sayangnya orang tua kepada anaknya. Begitu juga dengan Allah. Apabila hamba tidak menyadari, tidak datang kepada Allah melalui nikmatnya, melalui kasih sayangnya, berupa kelembutan, maka Allah akan memaksanya datang. Dan datang dengan dipaksa itu kosnya sangat tinggi. Sat, Afan tadi, Anda catat dulu tadi Sat, tuh Masya Allah. Tapi ya benar juga Sat, ketika kita membayangkan bahwa kadang kita dengan azan pun ibaratnya jadi budak Sat. Sampai Allah harus menurunkan azabnya dan bencana. Tapi Sat, sedihnya masih dia sadar Sat. Kan mungkin kita juga tahu bahwa bencana itu cara Allah tadi Ustaz juga menyampaikan memanggil kita. Nah itu bagaimana kita bisa tidak perlu untuk kasih bencana lagi, tidak perlu kasih bencana lagi dan sadar bahwa ini Allah lagi manggil nih. Padahal Allah nggak perlu kita, tapi kita yang perlu Allah Ustaz. Ya. Makin bersih seseorang, makin dia menyadari sesuatu yang kotor meskipun dikit. Orang bersih seperti bajunya Mas Torik, putih ini kan. Ya, Mudah-mudahan hatinya putih juga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangkan kalau ada satu kotoran saja kelihatan. Oh, Betul ya? gitu, Ustaz. Makin bersih hati seseorang, makin dia mendengarkan isyarat-isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cerdas cukup dengan bahasa isyarat dia mengerti. Allah itu senantiasa memanggil-manggil kita dengan bahasa isyarat, dengan bahasa kelembutan, bahasa kasih sayang. Tapi ternyata hamba ini juga tidak mau mendengarkannya. Kenapa? Tidak sensitif hatinya. Hatinya penuh dengan kotoran. Hatinya diliputi oleh debu-debu kemaksiatan. Kotoran yang luar biasa sehingga keras.
maka Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan hati ini dari dosa-dosa, dari maksiat, maka Allah datangkan musibah. Sehingga dosa-dosa yang ada di dalam hati tadi kemudian menjadi hilang. Lalu hamba ini kemudian mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata musibah pun adalah kasih sayang Allah kepada kita. Allah memaksa kita masuk surga melalui musibah. Tadi tuh kalau didengar oleh orang awam banget tuh satu sebuah perkataan yang bertolak belakang. Tapi Masya Allah ini sebuah perkataan yang tidak bisa dilihat oleh logika, harus dilihat pakai iman. Orang tua saja contohnya. Orang tua itu kalau anaknya mau belajar dengan perkataan lembut, nak belajar, orang tua nggak perlu maksa. Tapi kalau anaknya bandel, dablek, orang tua kasih sayangnya kemudian membuat orang tua itu memaksa anaknya. Jadi betapa sayangnya Allah ketika kita tidak datang dengan sukarela. Allah membuat kita datang dengan kekuatannya, bukan dengan kelembutannya. Ini mudah sekali dipahami. Sebagai orang tua, pernah memukul anak? Enggak. Wah, keren banget. Karena anaknya luar biasa berarti. Baru lahir, Zat. Oh, baru lahir. Jangan. Enggak pernah. Insya Allah emang enggak mau sih, Zat. Ya. Iya. Anak yang hebat itu yang belajar rajin tanpa perlu dibentak oleh orang tuanya. Tapi ada sebagian anak yang disuruh belajar dengan cara lembut, dia tidak mau. Maka orang tua yang terlalu penyayang itu akan memaksa anak itu untuk belajar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ustaz, bagaimana kita bisa menjadikan Ar-Rahman Ar-Rahim ini menjadi sebuah pengingat bahwa kita tuh butuh Allah, tapi Allah nggak butuh kita. Kita tidak akan selamat kalau nggak ada Allah. Gitu, Ustaz. Ya, cara kita mengingatnya adalah dengan mengenal diri. Siapa yang mengenal diri, maka dia akan tahu diri. Bahwa kita adalah manusia yang membutuhkan. Ini adalah sifat paten dan permanen kita. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah makhluk yang fakir. Ini identitas yang tidak akan pernah jauh dari kita. Ketika kita mengenal bahwa diri kita ini lemah, kita tidak bisa hidup tanpa yang lain, kesadaran itu akan membuat kita mendatangi Allah. Maka orang yang tidak mendatangi Allah adalah orang yang tidak tahu tentang dirinya. Wah, Masya Allah, Ustaz. Ustaz, ini boleh diminum, Ustaz? Fadol, Ustaz. Ustaz, jazakallah khair, Ustaz. Ini Masya Allah. Sama-sama. Terima kasih, Mas Tarik. Pembahasan yang penuh dengan muhasabah. Terima kasih, Mas Tarik. Dan semoga anak pribadi menjadi, insya Allah menjadi lebih baik, karena ini Amin. luar biasa. Dan Ustaz, semoga Allah kasih kesabaran buat Ya, Ustaz. Rob. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Siap. Tafadol, Ustaz. Makasih banyak. Bismillah. Ini pakai gula kan? Insya Allah. Saya sudah manis soalnya. Masya Allah.